Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Puspita, mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kalau boleh tahu, Ibu dengan siapa dan usianya berapa, Ibu? Saya Ibu Erni, usia saya 25 tahun. Baik, di sini tujuan saya adalah untuk melakukan penyuluhan tentang kebutuhan gizi pada Ibu Nifas. Sebelum memaparkan materi, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan Ibu, yang kedua meningkatkan pentingnya gizi untuk Ibu Nifas, yang ketiga mengetahui komponen gizi untuk Ibu Nifas, dan yang terakhir mengetahui sumber makanan yang mengandung gizi untuk Ibu Nifas. Saya mulai ya Ibu untuk pemaparan materinya. Yang pertama ini apa sih itu Ibu Nifas? Nah, Ibu Nifas ini adalah periode penting yang berlangsung dari beberapa jam setelah lahirnya plasenta atau ari-ari hingga sekitar 6 minggu pasca persalinan. Nah, pada masa nifas ini kebutuhan gizi ibu meningkat untuk mendukung pemulihan tubuh, produksi ASI, dan pertumbuhan bayi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang kebutuhan gizi pada Ibu Nifas. Yang pertama itu kalori. Nah, pada kalori ini Ibu Nifas perlu mengonsumsi tambahan sekitar 500 sampai 700 kalori per hari untuk mendukung produksi ASI dan pemulihan tubuh setelah melahirkan. Kenaikan ini diperlukan karena kebutuhan energi meningkat hingga 25% dibandingkan kebutuhan normal. Yang kedua itu protein. Nah, pada protein diperlukan untuk mempercepat penyembuhan luka, memperbaiki jaringan tubuh, dan mendukung produksi ASI. Sumbernya itu Ibu dari ikan, terus telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ini karbohidrat. Nah, pada karbohidrat adalah sumber energi utama bagi Ibu Nifas. Disarankan mengonsumsi seperti roti gandum, ubi, singkong, jagung, dan kentang. Nah, yang keempat ada lemak sehat. Lemak sehat ini berfungsi untuk menyerap vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan mendukung produksi ASI. Sumber lemak sehat ini meliputi alpukat, minyak ikan, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada vitamin. Nah, di sini tuh vitamin ada 6. Yang pertama itu vitamin A. Nah, pada vitamin A ini mendukung kualitas ASI dan kesehatan pada mata bayi. Diperoleh dari wortel, hati, dan telur. Terus yang kedua vitamin C. Vitamin C ini membantu penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh ibu. Sumbernya itu bisa jeruk, terus juga kiwi, dan sayur-sayuran hijau. Yang ketiga ada vitamin D, mendukung kesehatan tulang dan tulang pada ibu dan bayi. Bisa diperoleh dari susu ataupun paparan sinar matahari. Nah, yang keempat ini zat besi, mencegah anemia pasca persalinan. Sumbernya itu bisa daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Yang kelima ada kalsium. Nah, pada kalsium ini mendukung kesehatan tulang ibu dan pertumbuhan tulang bayi. Sumbernya adalah susu, keju, dan brokoli. Dan yang keenam ada zinc, membantu proses metabolisme tubuh, diperoleh dari daging sapi dan gandum. Di sini juga ada cairan. Nah, cairan sangat penting untuk mencegah dehidrasi dan mendukung produksi ASI. Pada Ibu Nifas dianjurkan minum per hari itu 8 sampai 12 gelas per hari atau setara dengan 2 sampai 3 liter ya Ibu. Terus juga ada suplemen tambahan. Nah, suplemen tambahan ini yang biasa diberikan itu suplemen zat besi selama 40
hari pasca persalinan untuk mencegah anemia. Dan juga suplemen vitamin A dosis tinggi atau 200.000 IU diberikan segera setelah melahirkan untuk meningkatkan kandungan vitamin A dan dalam ASI. Yang selanjutnya itu mengapa sih gizi ini tuh penting pada ibu nifas. Nah, pada kebutuhan gizi ibu nifas ini meningkat hingga 25%. Yang pertama itu mendukung produksi ASI. Nutrisinya yang baik itu memastikan ASI berkualitas untuk bayi. Yang kedua itu mempercepat penyembuhan, di mana membantu pemulihan luka persalinan dan mengembalikan kondisi tubuh. Terus juga meningkatkan imunitas, mencegah anemia, infeksi, dan komplikasi lainnya. Selanjutnya, apa sih akibat kekurangan gizi ini pada ibu nifas? Yang pertama itu produksi ASI menurun baik dari kuantitas maupun kualitas. Yang kedua itu luka persalinan lambat sembuh. Yang ketiga resiko anemia dan infeksi meningkat, dan juga pemulihan tubuh itu lebih lama. Terus juga ibu cepat merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan beresiko mencegah sindrom baby blues atau depresi pasca persalinan. Selanjutnya ada contoh menu seimbang yang berbahan lokal. Ibu juga bisa sarapan paginya itu bisa nasi, sayur daun kelor, terus juga telur rebus. Yang kedua itu selingan pagi. Nah, selingan paginya ibu bisa makan singkong rebus dengan buah pisang. Terus juga makan siangnya ibu bisa makan nasi, ikan bakar, terus juga tumis bayam ataupun sambal tomat. Terus juga selingan sorenya itu ibu bisa makan ubi rebus dan buah pepaya. Dan untuk makan malamnya ibu bisa makan nasi, sup ayam, dan tempe goreng. Baik ibu, sebelum saya mengakhiri penyuluhan untuk hari ini, di sini saya akan mengevaluasi dengan cara saya bertanya kepada ibu, apakah ibu sudah mengerti atau belum tentang materi yang saya sampaikan tadi. Untuk pertanyaannya itu, apakah ibu nifas boleh makan apa saja karena tubuhnya akan otomatis pulih sendiri setelah melahirkan? Menurut ibu itu mitos atau fakta? Mitos, ibu. Betul, mitos, karena pemulihan tubuh pasca persalinan tidak terjadi begitu saja tanpa dukungan nutrisi yang tepat. Ibu nifas membutuhkan asupan gizi seimbang, termasuk protein, zat besi, vitamin, dan mineral untuk membantu proses penyembuhan luka, baik luka persalinan normal maupun operasi. Terus juga menjaga energi dan mendukung kualitas ASI. Makanan sembarangan atau tidak bergizi justru bisa memperlambat pemulihan dan menurunnya daya tahan tubuh ibu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, makanan tinggi zat besi penting dikonsumsi ibu selama masa nifas. Menurut ibu itu mitos atau fakta? Fakta, ibu. Betul, fakta, karena setelah melahirkan ibu bisa kehilangan cukup banyak darah sehingga meningkatkan resiko anemia. Zat besi sangat penting untuk membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah kelelahan. Makanan seperti hati ayam, terus juga daging merah, bayam, dan kacang-kacangan adalah sumber zat besi yang baik. Konsumsi bersama vitamin C, misalnya dari buah jeruk, terus juga bisa membantu penyerapan zat besi lebih optimal. Baik, cukup sekian dari penyuluhan hari ini. Terima kasih kepada ibu yang sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ibu. Sama-sama.